Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaskia Aulia Salsabila dengan NIM 250304141111. Saya berasal dari kelas 2025D Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Administrasi Perkantoran. Dalam video ini, saya akan menampilkan praktik mengajar yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu pembuka, yang kedua yaitu penyampaian materi, yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ada penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Di sini ketua kelasnya siapa? Oke, kamu ya. Baik, ketua kelas dipersilakan untuk dipimpin doanya. Baik, terima kasih ketua kelas. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Masih pada semangat gak ini? Harusnya masih semangat dong, kan masih pagi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan presensi kalian terlebih dahulu. Jika nanti namanya Ibu panggil, harap angkat tangan dan bilang hadir ya. Ibu akan presensi Muhammad Farhan Akbar, Dinda Safira Maharani, Bagas Arya Wijaya, Alia Fitriani Cahya, Nadia Putri Lestari, Abdullah Rafif Alfarizi Ramadan Pratama Nugraha, Farhan Ramadan Saputra, Nuhla Nur Sabira, Muhammad Rizky Ramadan, Divanira Abdi Purnama. Ini hadir semua ya. Ini dari kelas OTKP 2 ya. Sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, Ibu berharap kalian yang pertama dapat memahami apa yang dimaksud dengan pengelolaan data digital. Yang kedua, dapat mengetahui tujuan dari pengelolaan data digital dalam pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dapat menjelaskan manfaat penggunaan data atau dokumen digital. Lalu yang keempat, dapat mengenali berbagai media yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data digital. Kemudian yang kelima, dapat mengetahui beberapa contoh aplikasi yang digunakan untuk mengelola data digital. Yang keenam, dapat memahami cara mengelola data digital dengan baik dan teratur. Lalu yang ketujuh, dapat mengetahui tantangan dan sering yang terjadi dalam pengelolaan data digital. Lalu yang terakhir, dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari dokumen digital. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, diharapkan kalian bisa lebih memahami bagaimana cara mengelola data digital dengan baik, terutama dalam kegiatan administrasi atau pekerjaan kantor. Baik, kita bahas yang pengertiannya terlebih dahulu.
Di sini ada yang tahu pengelolaan data digital tuh apa sih? Yang mau menjawab bisa angkat tangan ya. Coba kamu. Betul, akan tetapi masih kurang tepat. Ada yang mau menambahkan? Coba kamu. Nah, betul sekali. Jadi, pengelolaan data digital adalah proses menyimpan, mengatur, mengolah, dan menjaga data yang berbentuk digital agar data tersebut mudah digunakan serta mudah ditemukan kembali ketika dibutuhkan dengan menggunakan komputer atau perangkat digital lainnya. Nah, di lingkungan perkantoran saat ini, dokumen tidak hanya disimpan dalam berbentuk kertas saja, tetapi juga disimpan dalam bentuk file digital. Contohnya seperti ada dokumen Word, terus ada Excel, ada file PDF maupun gambar yang disimpan di komputer atau di perangkat lainnya. Nah, dengan adanya dokumen digital saat ini, dalam penyimpanan dan pengelolaan dokumen menjadi lebih praktis. Pegawai dapat menyimpan lebih banyak dokumen tanpa memerlukan ruang penyimpanan yang besar seperti lemari arsip. Baik, tadi itu pengertian dari pengelolaan data digital. Sekarang kita lanjut ke tujuan dari pengelolaan data digital. Nah, menurut kalian, apa sih tujuan dari pengelolaan data digital? Ada yang ingin mencoba menjawab? Coba angkat tangan. Coba kamu. Jawabannya sudah cukup baik, namun Ibu akan menambahkan sedikit penjelasan. Jadi, ada beberapa tujuan dari pengelolaan data digital. Yang pertama, agar dokumen dapat disimpan dengan lebih rapi dan terorganisir. Dengan pengelolaan yang baik, dokumen digital dapat disusun dalam folder atau kategori tertentu sehingga tidak tercampur dengan dokumen lainnya. Misalnya, kalian menyimpan tugas sekolah di laptop atau di Google Drive. Jika kalian membuat folder berdasarkan mata pelajaran seperti folder bahasa Indonesia atau matematika atau yang lainnya, maka file tugas kalian akan tersimpan dengan lebih rapi. Kemudian yang kedua, agar dokumen lebih mudah dicari dan ditemukan kembali ketika dibutuhkan. Jika dokumen disimpan dengan nama file yang jelas dan ditempatkan di folder yang tepat, maka ketika kita membutuhkannya lagi, dokumen tersebut akan lebih mudah ditemukan. Nah, contohnya ketika kalian ingin mencari tugas yang sudah pernah kalian kerjakan, kalian tinggal mengetik nama dokumen tersebut di kolom pencarian pada laptop atau Google Drive. Kemudian, dokumen yang kalian cari bisa langsung muncul tanpa kalian harus mencarinya satu persatu. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga keamanan dokumen agar tidak mudah rusak atau hilang, dokumen digital biasanya dapat disimpan di beberapa tempat, seperti di komputer, di flash disk, atau penyimpanan online seperti Google Drive. Dengan begitu, jika terjadi kerusakan pada salah satu perangkat, dokumen tersebut masih bisa ditemukan di tempat penyimpanan lainnya. Begitu juga di lingkungan perkantoran. Jika dokumen digital dikelola dengan baik,
Pegawai dapat dengan lebih cepat dan efisien karena tidak perlu mencari dokumen terlalu lama. Jadi semua data sudah tersimpan dengan rapi dan dapat diakses kapan saja ketika dibutuhkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai pengertian dan tujuan pengelolaan data digital? Tidak ada? Baik, Ibu lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai manfaat dari pengelolaan data digital. Tadi kan kita sudah membahas tentang tujuan. Nah, tujuan itu menjelaskan apa yang ingin dicapai dari pengelolaan data digital. Sedangkan manfaat itu adalah keuntungan atau hal positif yang bisa kita rasakan ketika data digital tersebut dikelola dengan baik. Jadi, manfaat dari pengelolaan data digital yang pertama, mempermudah penyimpanan dokumen. Dengan adanya data digital, dokumen dapat disimpan dalam komputer atau media penyimpanan lainnya tanpa memerlukan banyak ruang seperti penyimpanan dokumen kertas. Nah, misalnya, dalam satu komputer kita bisa menyimpan banyak file sekaligus seperti dokumen tugas, laporan, maupun data lainnya. Lalu yang kedua, mempermudah pencarian dokumen. Dokumen digital dapat dicari dengan lebih cepat melalui fitur pencarian pada komputer atau aplikasi tertentu. Misalnya, ketika kalian ingin mencari tugas yang pernah kalian buat, kalian cukup mengetik nama file tersebut di kolom pencarian, kemudian dokumen yang kalian cari akan langsung muncul. Yang ketiga, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan dokumen digital, pegawai atau pengguna tidak perlu lagi membuka satu persatu berkas seperti pada dokumen kertas. Semua data dapat diakses dengan lebih cepat sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif. Lalu yang keempat, memudahkan berbagi atau mengirim dokumen. Dokumen digital dapat dengan mudah dikirim dengan orang lain melalui email, aplikasi pesan, atau penyimpanan online. Misalnya, ketika kalian ingin mengirim tugas kepada guru, kalian bisa langsung mengirimkan file tersebut melalui email atau platform pembelajaran tanpa harus mencetak dokumen tersebut. Dengan berbagai manfaat tersebut, pengelolaan data digital menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan belajar maupun pekerjaan, terutama dalam kegiatan administrasi di perkantoran. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai manfaat dari pengelolaan data digital. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai media pengelolaan data digital. Nah, kalau kita berbicara tentang media pengelolaan data digital, sebenarnya kalian pasti sudah cukup familiar dengan beberapa media tersebut. Misalnya, ketika kalian membuat tugas menggunakan Microsoft Word, lalu mengolah data menggunakan Excel, atau menyimpan file di Google Drive. Nah, media pengelolaan data digital sendiri adalah alat atau sarana yang digunakan untuk membuat, menyimpan, dan mengolah data dengan bentuk digital agar data tersebut lebih mudah digunakan dan diakses kembali. Contoh medianya, yaitu contoh yang pertama, ada komputer atau laptop. Nah, komputer atau laptop ini merupakan media
yang paling sering digunakan untuk mengelola data digital. Dengan menggunakan komputer, kita bisa membuat berbagai dokumen. Misalnya, mengetik tugas di Word, terus membuat tabel atau data di Excel, serta menyimpan berbagai file penting lainnya. Nah, coba kalian ingat, ketika kalian mengerjakan tugas di laptop, lalu menyimpannya di folder tertentu, itu sebenarnya sudah termasuk contoh sederhana dari pengelolaan data digital. Kita membuat dokumen, memberi nama file, lalu menyimpannya agar nanti kita bisa dibuka kembali ketika dibutuhkan. Contoh yang kedua yaitu ada flash disk. Flash disk sendiri merupakan media penyimpanan yang biasanya digunakan untuk menyimpan atau memindahkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Misalnya, ketika kalian ingin memindahkan file tugas dari laptop ke komputer lain, atau ketika kalian ingin menyimpan dokumen agar bisa dibuka kembali di perangkat lain. Mungkin di antara kalian juga pernah menyimpan tugas di flash disk, lalu membawanya ke sekolah untuk dicetak atau dipresentasikan. Nah, itu juga termasuk salah satu cara menyimpan data digital. Contoh yang ketiga yaitu ada hard disk eksternal. Nah, hard disk eksternal ini hampir sama dengan flash disk, tapi biasanya kapasitasnya jauh lebih besar. Jadi media ini biasanya digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah yang banyak. Misalnya dokumen kantor, foto, video, atau file penting lainnya. Hard disk eksternal ini juga sering digunakan sebagai tempat cadangan data agar data tetap aman jika terjadi kerusakan pada komputer. Kemudian contoh yang keempat yaitu penyimpanan berbasis cloud atau internet. Contohnya seperti Google Drive atau OneDrive. Media ini memungkinkan kita menyimpan dokumen secara online sehingga dokumen tersebut dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama kita masih terhubung dengan internet. Misalnya, ketika kalian menyimpan tugas di Google Drive, kalian bisa membuka kembali file tersebut melalui laptop atau bahkan melalui handphone. Selain itu, file tersebut juga bisa dibagikan kepada teman atau guru dengan lebih mudah tanpa harus memindahkan file menggunakan flash disk atau hard disk itu tadi. Dari beberapa contoh media tersebut, kita dapat melihat bahwa media pengelolaan data digital sangat membantu kita dalam menyimpan, mengatur, dan mengakses data dengan lebih mudah baik dalam kegiatan belajar maupun dalam pekerjaan di administrasi perkantoran. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai media yang digunakan untuk pengelolaan data digital. Selanjutnya, kita akan membahas contoh aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan data digital. Nah, kalau kita berbicara tentang aplikasi, sebenarnya kalian pasti sudah pernah menggunakan beberapa aplikasi ini, terutama ketika mengerjakan tugas sekolah atau kegiatan belajar lainnya. Nah, contoh aplikasinya yang pertama yaitu ada Microsoft Word.
Nah, Microsoft Word ini merupakan aplikasi pengolah kata yang digunakan untuk membuat dokumen dalam bentuk tulisan. Misalnya seperti membuat surat, laporan, artikel, ataupun tugas sekolah. Melalui aplikasi ini, kita dapat mengetik dokumen, kemudian bisa mengatur ukuran tulisan, bisa menambahkan gambar, serta membuat tampilan dokumen menjadi lebih rapi. Bahkan di dalam Microsoft Word, kita juga bisa membuat daftar isi, daftar tabel, ataupun daftar pustaka secara otomatis, sehingga memudahkan dalam pembuatan laporan ataupun makalah. Yang kedua, yaitu ada Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk angka ataupun tabel. Nah, biasanya aplikasi ini digunakan untuk membuat data nilai, kemudian laporan keuangan, atau data lain yang memerlukan perhitungan. Di dalam Microsoft Excel juga terdapat berbagai fitur yang dapat membantu pekerjaan menjadi lebih cepat. Misalnya, rumus perhitungan otomatis, kemudian ada pembuatan grafik, serta pengelompokan data. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat sering digunakan dalam pekerjaan administrasi di perkantoran. Yang ketiga, yaitu ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat bahan presentasi, dan dengan aplikasi ini kita dapat menyampaikan informasi dalam bentuk slide presentasi yang berisikan bisa teks, gambar, grafik, maupun animasi, sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Lalu yang keempat, ada Google Docs atau Google Sheet. Nah, aplikasi ini hampir sama dengan Microsoft Word dan Excel, tetapi digunakan secara online melalui internet. Artinya, dokumen yang kita buat akan tersimpan secara otomatis di internet dan dapat diakses kapan saja selama kita terhubung dengan internet. Selain itu, kelebihan dari aplikasi ini adalah beberapa orang dapat mengerjakan dokumen yang sama secara bersamaan, sehingga sangat membantu ketika mengerjakan tugas kelompok. Yang kelima yaitu Google Drive. Nah, Google Drive ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyimpan berbagai file atau dokumen secara online. Melalui aplikasi ini, kita dapat menyimpan dokumen seperti Word, Excel, gambar, maupun file lainnya tanpa harus menyimpannya di komputer. Misalnya, ketika kalian menyimpan tugas di Google Drive, kalian bisa membuka kembali file tersebut melalui laptop ataupun handphone selama terhubung dengan internet. Selanjutnya, kita akan membahas cara mengelola data digital. Mengelola data digital tidak hanya sekedar menyimpan file di komputer, tetapi juga perlu dilakukan dengan cara yang baik dan teratur agar data tersebut mudah dicari, mudah digunakan, serta tetap aman. Nah, cara mengelola data digital sendiri, yang pertama, memberi nama dengan file yang jelas. Ketika menyimpan dokumen, sebaiknya kita memberi nama file yang jelas dan sesuai dengan isi dokumen tersebut. Misalnya, seperti tugas _ bahasa Indonesia atau laporan _ kegiatan apa gitu. Dengan memberi nama file yang jelas, kita akan lebih mudah menemukan dokumen tersebut ketika mencarinya kembali. Lalu yang kedua, menyimpan file dalam folder yang teratur.
agar dokumen tidak tercampur dengan file lainnya. Sebaiknya kita menyimpan file di dalam folder tertentu. Misalnya membuat folder khusus untuk tugas sekolah, kemudian di dalamnya dibuat lagi folder berdasarkan mata pelajaran. Dengan cara ini, dokumen akan tersusun lebih rapi dan lebih mudah ditemukan. Yang ketiga, melakukan backup atau cadangan data. Nah, backup data ini dilakukan agar untuk menjaga dokumen tetap aman jika terjadi kerusakan pada perangkat. Misalnya, dengan menyimpan dokumen tidak hanya di komputer, tetapi juga bisa di flash disk atau di hard disk atau di Google Drive sebagai cadangan. Lalu yang keempat, menjaga keamanan data. Data digital juga perlu dijaga keamanannya agar tidak mudah diakses oleh orang lain. Misalnya dengan menggunakan password pada perangkat atau tidak sembarangan membagikan file yang bersifat penting. Dengan melakukan beberapa cara tersebut, data digital dapat dikelola dengan baik, sehingga dokumen akan lebih mudah ditemukan dan tetap aman ketika dibutuhkan. Sekarang Ibu ingin bertanya sedikit kepada kalian. Kalian pasti pernah kan menyimpan file tugas di laptop, di handphone, atau mungkin di Google Drive? Atau mungkin kalian pernah mengalami file yang tiba-tiba hilang, tidak sengaja kehapus atau sulit ditemukan karena lupa menyimpannya di folder mana? Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya merupakan tantangan yang sering terjadi dalam pengelolaan data digital. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membahas beberapa tantangan yang biasanya dihadapi dalam pengelolaan data digital. Nah, tantangan dalam pengelolaan data digital yang pertama yaitu resiko kehilangan data. Data bisa saja hilang jika perangkat yang digunakan mengalami kerusakan, terkena virus, atau file tersebut tidak sengaja terhapus. Misalnya, ketika kalian menyimpan tugas di laptop, kemudian laptop tersebut mengalami kerusakan atau file tugasnya tidak sengaja terhapus. Jika tidak memiliki cadangan data, maka dokumen tersebut bisa hilang dan harus dibuat kembali dari awal. Lalu yang kedua yaitu masalah keamanan data. Data digital juga memiliki resiko diakses oleh orang lain jika tidak dijaga dengan baik. Misalnya, ketika kita menyimpan file penting tetapi tidak menggunakan pengamanan seperti password, atau membagikan file kepada orang lain tanpa memperhatikan keamanan data tersebut. Hal ini dapat menyebabkan data disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, yaitu keterbatasan pengetahuan dalam menggunakan teknologi. Tidak semua orang terbiasa menggunakan komputer atau aplikasi digital dengan baik. Ada beberapa orang yang masih kesulitan dalam mengelola file, membuat folder, atau menggunakan aplikasi tertentu. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam pengelolaan data digital, terutama bagi orang yang masih belum bisa menggunakan teknologi. Lalu yang keempat yaitu ketergantungan pada perangkat dan jaringan internet. Beberapa dokumen digital hanya dapat diakses melalui perangkat tertentu atau memerlukan koneksi internet. Misalnya, ketika kita menyimpan file di Google Drive, kita memerlukan jaringan internet untuk membuka atau mengunduh file tersebut. Jika jaringan internet tidak stabil, maka akses terhadap dokumen tersebut bisa menjadi lebih sulit. Nah, dari beberapa hal tersebut, kita dapat melihat bahwa meskipun pengelolaan data digital memiliki banyak manfaat, tetapi ada beberapa tantangan yang perlu kita perhatikan
agar data dapat dikelola dengan lebih baik dan lebih aman. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke poin terakhir, yaitu membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari pengelolaan data digital. Yang pertama, kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yaitu lebih praktis dan mudah digunakan. Dokumen digital dapat dibuat, disimpan, dan dibuka kembali ketika lebih mudah menggunakan komputer atau perangkat digital lainnya. Misalnya, ketika kalian ingin membuka kembali tugas yang pernah kalian buat, kalian hanya perlu membuka file tersebut di laptop atau handphone tanpa harus mencari berkas kertasnya. Kelebihan yang kedua yaitu lebih mudah disimpan. Dokumen digital tidak memerlukan banyak tempat seperti dokumen kertas. Jika dokumen kertas biasanya membutuhkan lemari atau map untuk menyimpannya, dokumen digital dapat disimpan dalam komputer, flash disk, atau penyimpanan online seperti Google Drive. Kelebihan yang ketiga yaitu lebih mudah dibagikan kepada orang lain. Dokumen digital dapat mudah dikirim melalui email, aplikasi pesan, atau penyimpanan online. Misalnya, ketika kalian ingin mengirim tugas kepada guru atau ke teman, kalian hanya perlu mengirimkannya file tersebut tanpa harus mencetak dokumen tersebut terlebih dahulu. Namun, selain memiliki kelebihan, dokumen digital juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu resiko kehilangan data. Data digital bisa saja hilang jika perangkat mengalami kerusakan terkena virus atau file yang tidak sengaja terhapus. Lalu kekurangan yang kedua yaitu ketergantungan pada perangkat dan listrik. Dokumen digital hanya dapat dibuka melalui perangkat seperti komputer, laptop, atau handphone. Jika perangkat tersebut mengalami masalah atau tidak ada listrik, maka dokumen tersebut tidak dapat diakses. Kemudian kekurangan yang ketiga adanya resiko keamanan data. Jika dokumen digital tidak dijaga dengan baik, data tersebut dapat diakses oleh orang lain atau bahkan bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam menggunakan dokumen digital, kita juga perlu mengelolanya dengan baik dan menjaga keamanannya agar dokumen tetap aman dan dapat digunakan kembali ketika dibutuhkan. Baik, itu tadi Ibu sudah menjelaskan materi mengenai pengelolaan data digital mulai dari pengertian, tujuan, terus manfaat, media, contoh aplikasi, cara mengelola, tantangan, hingga kelebihan dan kekurangannya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang masih belum dipahami? Jika ingin tanya, mungkin bisa angkat tangan. Baik, kamu? Baik, tadi pertanyaannya, mengapa kita perlu melakukan backup atau cadangan data dalam pengelolaan data digital? Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, backup data dilakukan untuk menjaga data agar tetap aman jika terjadi sesuatu pada perangkat yang kita gunakan. Misalnya jika laptop mengalami kerusakan, terkena virus, atau file yang tidak sengaja terhapus. Dengan adanya backup data, kita masih memiliki salinan dokumen yang tersimpan di tempat lain atau di perangkat lain. Misalnya di flash disk atau di Google Drive. Jadi, dokumen tersebut tidak benar-benar hilang dan masih bisa digunakan kembali. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini? Angkat tangan.
Baik, kamu? Ya, betul sekali. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan data digital merupakan proses menyimpan, mengatur, mengolah, dan menjaga data dalam bentuk digital agar mudah digunakan serta mudah ditemukan kembali ketika dibutuhkan. Baik, karena waktunya sudah selesai, Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian selama pembelajaran berlangsung. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.